Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak ibu. Pagi Bu. Apa kabar kalian semua? Apakah sehat? Sehat Bu. Sudah pada sarapan tadi? Sudah Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Apakah semua hadir pada hari ini? Tidak Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, sesuai kesepakatan kita, coba kalian melihat di samping kalian nanti apakah masih ada sampah? Tidak ada Bu. Untuk kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita untuk melakukan stretching terlebih dahulu. Ibu mohon aku untuk berdiri dulu. Stretchingnya seperti minggu lalu ya, minggu yang sudah kita masuk seperti ini. Kak tutup, buka tutup. Kita masih ingat ya kalian? Masih Bu. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Betul.
Oke, anak-anak ibu, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu apa? Tidak ingat ya? Oke, dalam materi kita yang minggu lalu itu manfaat keanekaragaman hayati. Nah, dari manfaat yang kemarin kita pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari itu tumbuhan itu pernah kita lihatkan dalam kehidupan sehari-hari, pernah kita gunakan kan? Apa contohnya yang mas kalian ingat? Jahe, Bu, kunyit, Nah, jahe, kunyit, serai, manfaatnya untuk apa aja? Masih ada lagi? Masih banyak lagi ya. Oke, materi kita pada hari ini kita masuk materi baru yaitu materi pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ibu ingin bertanya, apakah siswa-siswa ibu semua pernah melihat kejadian kebakaran hutan dari itu berita secara langsung maupun dari video-video seperti apakah jika terjadi kebakaran hutan itu apa dampak setelah yang terjadi kebakaran hutan itu tersebut? kehilangan tinggal, Bu, udaranya jadi kotor. Pertanyaannya nanti kita jawab bersama-sama di akhir ya. Oke, materi kita sebelum kita masuk materi baru yaitu ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian dari pelestarian institut, dari pengertian pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi dua, itu institut dan institut. Yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasikan penerapan dan perbedaan contoh dari pelestarian institut dan institut. Oke, sebelum kita masuk materi, ibu ada pretest, silakan kalian isi dulu pretestnya sama sharingnya selama 2 menit ya. Ya, Bu. Bisa semuanya? Bisa, Bisa Fitra? bisa, Bu. Oke, udah siap? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ibu ada tampilkan video tapi oke, kalau kamera apakah bisa bantu ibu? Oke, sembari kita menunggu ada Pamela di sini, ibu ada aplikasikan videonya melalui dari YouTube di PPT tadi tak bisa, jadi kita sambil mengerjakan LKPD ya. Nanti
sambil mengerjakan LKPD sambil kita menonton videonya. Nah, dari ini ibu bentuk dibentuk menjadi dua kelompok, yaitu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dari Fitra ke Tinta, yaitu Fitra masuk kelompok 2. Jadi bagian LKPD-nya nanti kalian sebelum kalian mengerjakan di situ ada tunjuk untuk mengerjakan LKPD. Oke, untuk kembali kita sambil mengerjakan, mari kita nonton videonya dulu. Keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri atau akibat dari kegiatan manusia yang berlebihan. Beberapa ancaman utama yang diakibatkan oleh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati meliputi hilangnya habitat alam, polusi lingkungan, penebangan hutan berlebihan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti penebangan pohon secara berlebihan, memiliki dampak yang serius terhadap ekosistem dan organisme yang hidup di dalamnya. Seperti kehilangan habitat, gangguan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kehilangan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan hewan yang ada di daerah tersebut tidak mampu untuk bertahan hidup. Tadi kan kalian sudah melihatkan kayak mana ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Mari itu kalian bisa mengerjakan LKPD yang ibu berikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Udara di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab keanekaragaman hayati. Disimak ya. Pada bab keanekaragaman hayati ini, kita akan belajar apa saja? Yang pertama, kita akan belajar pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian kita akan belajar tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian kita akan belajar persebaran. Oke, untuk yang lain dikerjakan LKPD-nya ibu kasih waktu 5 menit ya, 5 menit. Nanti yang dulu kalau kita tambahkan waktu lagi sebelum kalian mengerjakan, kalian lihat dulu petunjuk mengerjakannya. Di situ juga ada bahan ajarnya kayak kita kalian lihat. Kalau tidak ada yang paham baru kalian dulu.
Kelompok 2 siap. Kelompok 1 nomor berapa? Nomor 2. Kelompok 2 nomor berapa? 10.000.
Oke, karena kelompok 1 dengan nomor 3, kelompok 12 siap. Nah, kita akan membahas LKPD kita ya. Untuk nomor 1, siapa yang mau jawab nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, oke, nomor 2 silakan. Pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkanlah gambar nomor berapakah yang termasuk pelestarian in situ dan ex situ. Dan jadi kelompok kami menjawab yang in situ yaitu pada gambar 1 sampai 5. Sedangkan ex situ yaitu pada gambar nomor 6, 7 dan 8. Terima kasih. Oke, apakah kelompok 1 jawabannya sama? Oke, ayo. Berarti kita bantu yang nomor 1. Nah, tadi pada gambar manakah yang menunjukkan pada gambar manakah yang menunjukkan yaitu contoh dari in situ dan ex situ. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati itu adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan makhluk hidup, yaitu dari kelompok, gen, spesies, tumbuh-tumbuhan. Nah, dari pelestarian ini kan dia dibagi menjadi 2, yaitu in situ dan ex situ. In situ itu pelestarian yang dilakukan di dalam habitatnya. Kalau in ex situ itu pelestarian yang dilakukan di luar habitat spesiesnya. Nah, pada contoh in situ itu ada pertama hutan lindung, taman nasional, swakaman nasional, dan alam. Nah, ini kan ada taman nasional. Bisa kalian lihat taman nasional itu pelestarian alamnya mempunyai ekosistem yang asli. Seperti di gambar itu ada komodo. Yang contoh kedua itu ada suaka marga satwa. Suaka Kalimantan satwa itu ada sangat alam dan secara khusus yang digunakan untuk melindungi binatang di dalam binatang liar di dalam habitatnya kan. Bisa kalian lihat seperti gajah, harimau, serigala, zirafa, rusa. Contoh ketiga itu ada cagar alam. Nah, kalian pernah melihat hewan di gambar itu? Nah, cagar alam itu adalah kawasan suaka alam yang karena ada alamnya mempunyai kekasan tumbuhan sesuai ekosistem atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi seperti dari orangutan, monyet, itu kan perlu hewan-hewan yang dilindungi. Keempat itu ada contoh dari aktivitas yang pertama ada taman safari. Tadi kan contoh in situ. Nah, taman safari adalah bisa kalian lihat kan hewan-hewan taman safari itu yang dijadikan sebagai kebun binatang seperti harimau. Ada juga hewan yang dilindungi yang dipeliharakan yang tidak dikembalikan untuk digunakan. Yang kedua itu ada kebun botani. Nah, kebun botani itu adalah suatu lahan yang berbagai jenis tumbuhnya ditunjukkan untuk keperluan seperti koleksi penelitian dan atau konservasi itu di luar habitatnya. Seperti kalian lihat itu ada gambar contoh dari kebun botani
petani. Ya. Contoh ini kita ada kebun binatang. Pasti kalian semua pernah kan kebun binatang? Nah, Nah, kebun binatang itu adalah tempat untuk tempat hewan dalam lingkungan itu dipelihara, dijaga, diberikan makanan seperti kayak hewan. Pasti kalian pernah kan melihat di kebun binatang itu ada jerapah, ada singa, buaya, dan kebun binatang ini juga bisa sebagai tempat pendidikan riset dan tempat konservasi satwa. Oke, tadi kan untuk jawaban nomor 2 tadi yang dijawabkan oleh dia itu jawabannya benar. Kita berikan amplop. Oke, untuk nomor 2 itu kelompok 1 sebenarnya tanya nomor 2 itu tadi sudah bahas juga tadi di awal kan perbedaan dari institu dan eksitu. Kelompok 1 ya Bu. ya eksit perbedaan eksitu Ya. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2, jadi jelaskan perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa pelestarian in situ itu merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Misalnya dengan mendirikan cagar alam, kemudian ada taman nasional dan juga suaka marga satwa. Sedangkan untuk pelestarian ex situ itu dilakukan di luar habitat aslinya. Misalnya dengan mendirikan kebun binatang, kemudian kebun raya, taman safari, dan juga kebun koleksi. Sekian, terima kasih. Apakah kelompok 2 pertanyaannya sama? Jawabannya sama. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan kan apa perbedaan dari in situ dan ex situ. Jadi perbedaan in situ dan ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan dalam habitat spesiesnya sendiri. Seperti yang tadi bilang ada satwa, ada taman nasional. Sedangkan ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya aslinya. Itu seperti kebun binatang, Kebun raya, taman safari. Untuk jawaban kelompok 1 itu benar. Oke, berarti kita berikan upload dulu untuk kelas ini. Untuk jawaban nomor 3, nomor mana? Oke, ke kelompok 2 silakan. Dari kedua gambar di atas tampak bahwa habitat alami orang hutan terganggu akibat kebakaran hutan. Hal ini menyebabkan populasi orang hutan menurun drastis dan terancam punah. Sebutkan upaya pelestarian yang bisa diterapkan dan pentingnya dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, adapun upaya yang dilakukan yaitu penanaman kembali ekosistem hutan, terus atau reboisasi. Nah, hal ini dapat membantu agar hewan kembali memiliki habitatnya kembali. Oke. Untuk kelompok 1 apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Mari kita bahas bersama untuk nomor 3. Nah, tadi kan pertanyaannya upaya dan mengatasi. Nah, upaya itu yang pertama itu ada pelestarian hewan dan tumbuhan. Seperti kita jangan menebang tumbuhan secara liar. Boleh menebang, tetapi kita harus menanam kembali. Kita tidak boleh seperti menangkap hewan-hewan yang dilindungi.
dijauhkan dari sumber alam ini? Air. Berarti kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan ketika terjadi kemarau. Yang ketiga itu pelestarian keanekaragaman hayati. Seperti tadi kita harus menjaga keanekaragaman hayati kita dari hewan terjaga, seperti tidak merusak hutan. Yang keempat itu ada pelestarian budaya. Pelestarian budaya ini kita apa yang kalian tahu kan budaya pelestarian budaya ini? Yang dari apa? Ada dari budaya ini dari tanaman-tanaman pelestarian itu kan seperti kayak kita menggunakan tanaman dari budaya daun dan pita kan dalam budaya itu kita pasti menggunakan kayak daun pita dan kelapa kan makanan. Terus tadi ada pelestarian cagar alam. Seperti tadi kan cagar alam itu harus dilestarikan. Dan itu keenam itu pelestarian lingkungan hidup. Kita harus melestarikan lingkungan hidup kita. Kita jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sembarangan. Nah, terus ada pelestarian air tadi seperti Alfa Merah bilang, kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Nah, kalau pentingnya pelestarian tadi itu kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu menjaga kualitas air. Seperti kita kualitas air kita kan kalau ketika kemarau kan kita pasti sulit air kan, jadi kita harus ketika hujan kita bisa menampungkan air itu digunakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu menjaga kesehatan air. Kita tidak boleh membuang air sampah di sumur atau di sungai-sungai. Kita harus keempat itu ada menjaga kesehatan lingkungan. Seperti tidak boleh menumpuk sampah, menebang pohon tidak dibersihkan lagi. Dan keempat lima itu menyediakan bahan alami. Jadi pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati ini salah satunya bisa untuk situasi plastik seperti dari daun-daun kan. Apa yang kalian tahu dari lidah buaya kan bisa rambut untuk rambut, seperti untuk wajah juga bisa. Ya, tadi untuk pertanyaan nomor 3 yang dijawabkan oleh Alfa Merah itu benar. Kita berikan aplaus untuk Alfa Merah. Baik, inilah materi kita pada hari ini. Mari kita, apakah bisa kalian membantu ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini bersama? Siapa? Singkat. Oke, Pak Rita, silakan. Kesimpulan kali ini yaitu pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia adalah upaya untuk mempertahankan dan melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia, menanam kembali, tebang pilih, pengendalian hama dan membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan merupakan upaya dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, tadi kan kesimpulan dari materi kita itu pentingnya kita dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membunuh hewan sembarangan. Kita harus jaga kebersihan. Dan tadi itu ada tadi itu adalah pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya dan
untuk ibu ada post-test, silahkan kalian isi dulu post-test untuk materi kita pada hari ini, mana kalian bisa memahami materi ini. Berikan waktu untuk 2 menit. Oke, udah semua. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Untuk materi tugas kita, ibu berikan tugas untuk kalian untuk minggu depan. Kalian bisa menganalisis dari lingkungan kalian, dari apakah di lingkungan kalian itu lahannya masih dilestarikan dan masih apakah sumur kalian itu bersih atau sungai mati, apalagi yang ditinggal lagi yang tinggalnya di laut. Nah, tadi ada pertanyaan premasi kan, apakah kalian pernah melihat kebakaran hutan? Tadi kalian bilang pernah, apa dampaknya? Tadi siapa yang jawab tadi? Yang dijawab dampaknya itu pasti bisa merusakkan ekosistem. Seperti seharusnya dari dampaknya itu kita walaupun menebang pohon sembarangan, tapi kita boleh kalau seperti kebakaran kan, seharusnya kita tuh harus tidak boleh membuang pontong rokok atau membakar secara sembarang. Oke, itu sebelum tutup materi kita pada minggu depan itu masuk materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih kurang ibu mohon maaf, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berapa menit? 37 menit. Iya, estimasinya 40 ya? Ya, silakan komentarnya. Baik, kita kasih aku untuk mungkin komentar dari saya itu kita udah lumayan bagus dari yang kemarin, tapi mungkin bukunya itu masih ada sedikit. Lalu kalau untuk komunikasi kepada peserta didiknya lumayan agak kaku, mungkin kakunya itu buat kayak lebih kurang enjoynya dalam kelas. Lalu kalau untuk manajemen kelasnya itu udah lumayan bagus, apalagi tadi ada Fitra sama Aldi yang ngobrol di depan, langsung ditegur sama kita kan. Kita ada yang tanyain gitu biar tahu kalau misalnya bagus ya tidak langsung. Lalu ada untuk pemasaran materi mungkin masih kurang ya Yun. Dari juga tadi lumayan banyak melihat PPT-nya pun tadi ada beberapa yang penjelasannya yang lumayan kurang bisa dipahami mungkin dari peserta didik. Nah tadi juga ini kan tidak ada nggak yang nanya ya kayak peserta kalian udah paham nggak apa yang dipelajari gitu? Mungkin aku udah lupa gitu. Nggak ada, mungkin itu yang dilupain mungkin. Lalu tadi dikasih video juga langsung ngomong penjelasannya dikit juga untuk tadi di LKPD itu kalau bisa kan di sini kan soalnya Yun di soal
gambar ini kan ada soal nomor 1 juga nomor 2. Nah, sedangkan gambar nomor 1 itu dengan soal nomor 2. Nah, kalau bisa itu ditantumin aja soal nomor ini, gambar di sebelah ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Lalu juga di soalnya itu tidak ada diberi nomor. Nah, jadi mungkin kebingungan yang mana satu kan. Lalu dan juga gambarnya kalau bisa mungkin di LKPD ini kurang jelas karena terlalu kecil. Mungkin di satu kertas ini mungkin bisa untuk satu maksudnya soal gambar nomor 1 sama 2 itu bisa dijadikan satu kertas untuk biar agak lebih besar. Jadi peserta didik bisa lihat kan. Jadi kayaknya banyak yang nanya juga ini gambar nomor 4 itu gambar apa kayak gitu. Mungkin mereka kekecilan jadi kurang bisa lihat kan. Lalu tadi yang pertama kali mulai pembelajaran itu suara Yunita kayak lemes, tapi pas sudah SBT itu langsung kayak semangat gitu karena lihat peserta didiknya juga semangat dalam menanggapinya. Lalu tadi juga udah tadi hampir lupa ya untuk pertanyaan pemantik jawabannya itu apa, tapi udah bagus banget. Tadi juga udah bukan salam, absen, juga tanya kabar, berdoa juga. Tapi yang mungkin saran kedepannya itu ini aja sih, penguasaan materi sama komunikasinya itu lebih lagi karena mungkin dari peserta didiknya mungkin kurang paham tadi ketika penjelasan dari ini. Oke, Yunita. Nah, ini sama seperti yang komentar yang sebelumnya tadi itu ya, bahwa untuk menerapkan PBL itu kita harus gila-gila materinya itu, dan kira-kira proses pembelajarannya itu benar nggak di PBL itu? Permasalahannya di mana kira-kira? Soalnya di sini kan aktivitas pembelajarannya sesuai, cuma diminta untuk mengidentifikasi yang mana pelestarian di situ dan mana pelestarian X itu, lalu bagaimana perbedaannya. Sedangkan pembelajarannya kalau dilihat di modul pembelajarannya itu adalah problem based learning. Kira-kira gimana proses pemecahan masalahnya di sini? Hah? Bukan, maksudnya gimana aktivitas pemecahan masalahnya di sini? Karena kan aktivitasnya hanya itu ya, cuma mengidentifikasi lalu menjelaskan perbedaan. Barangkali misalnya kamu bisa menampilkan permasalahan yang terkait banyaknya hewan-hewan langka yang sekarang mulai diburu dan sebagainya. Kira-kira yang hewan-hewan ini yang jumlahnya udah mulai sedikit di bumi ini, bagaimana cara pelestariannya gitu. Mungkin itulah mungkin yang diarahkan nanti. Kira-kira ke pelestarian yang mana cocok untuk mengatasi permasalahan ini, lalu permasalahan ini bagaimana gitu ya. Jadi adalah permasalahan ataupun kasus yang diidentifikasi oleh siswa diberikan melalui LKPD-nya gitu ya. Nah, jadi untuk tadi kan yang untuk bagaimana pembelajarannya lebih mencari memahami terkait ini ya, harus lebih percaya diri lagi, harus lebih berani lagi gitu. Kok ini kan teman-temannya juga semuanya ya, nggak menakutkan juga teman-temannya. Nah, terkait permasalahan itu yang aktivitas PBL ini nanti dipilah-pilah lagi kira-kira permasalahan seperti apa yang mau dihadirkan di dalam pembelajaran. Hanya karena kita memberikan pertanyaan bukan berarti itu permasalahan ya. Kalau ini kan lebih ke banyak ke mengamati, tapi permasalahannya itu tak begitu terlihat dari sini. Kalau yang ini kan jelaskan perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Kemungkinan ada perbedaan jawaban enggak? Ini kan sifatnya hafalan. Tidak, yang nomor 1 bagi nomor 1 sebutkan gambar nomor berapa aja yang pelestarian in situ dan ex situ. Di sini nggak ada diminta alasannya
Berarti cuma sebutkan gambar. Berarti di sini kalian cuma sebutkan nomor MC itu 1, 2, 3, X itu 2, 5, 6, 7. Berarti udah benar jawabannya. Kalau dilihat dari pertanyaannya ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi untuk aktivitasnya yang terkait PBL ini. Nah, selama seminar proposal juga sering itu kadang dibahas ya. Mahasiswa yang seminar proposal itu kadang bilangnya penelitian menggunakan model PBL tapi PBL-nya tak terlihat. Di situ yang bikin kalian itu lama nanti penyusunan instrumen penelitian. Rata-rata banyak mahasiswa bermasalah di PBL, gitu ya. Dalam penyusunan PBL itu kalau sampai masalah tidak ada, bolak-balik lakukan ke dosen itu. Sampai PP-nya benar-benar bagus. Namun bila kita penelitian, apa yang kita laksanakan harus valid. Kalau PBL harus sesuai aktivitas dengan PBL, ya. Itu ya Bapak yang Bapak garis bawahi terkait yang PBL itu yang tadi sudah dikomentari sama Meli. Untuk berikutnya harus lebih itu ya, mungkin lebih apa aja, lebih percaya diri aja, lebih berani berinteraksi dengan siswa-siswanya. Sama aktivitas pembelajaran juga mau diperhatikan lagi. Atau kalau kamu mau tetap aktivitasnya seperti ini, nanti diperhatikan lagi kira-kira modelnya apa ya, itu kan berbeda seperti itu. Nah, modelnya mungkin kamu ubah. Sama ini juga. Hari ini sama komentarnya semuanya ya. Pembelajarannya itu SMA tapi rasa SD atau SMP Bapak lihat. Ini kan kayak modul ajarnya juga masih itu ya. Kayaknya kalau untuk tingkat SMA tak seperti ini ya. Tadi juga ada video tadi ya. Videonya lebih ke untuk anak-anak SD kalau Bapak boleh bilang itu. Ya. Kalau SMA mungkin video-video nyata aja dikasih. Kan ada tingkat perkembangan kognitif ya. Jadi tidak harus selalu yang cute-cute itu dihadirkan di SMA ya. Ya itu kan kayak jatuhnya kayak cute itu, kayak lucu-lucu gitu. Hari ini semuanya kayak gitu, semua bahan ajarnya itu SMA tapi rasa SD atau SMP Bapak lihat, mulai tampilan medianya, cover-covernya dan sebagainya. Tolong perlakukan anak SMA sebagaimana mestinya gitu. Berikan mereka media-media pembelajaran dan gambar-gambar yang itu ya. Mungkin pemilihan experiencingnya juga mungkin ya. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya experiencingnya mungkin sifatnya kayak kekanak-kanakan gitu, tapi sifatnya untuk membangkitkan motivasi mungkin nggak masalah mungkin ya kalau yang experiencing gitu ya. Karena experiencing juga sering kok tidak kuliah aja karena experiencingnya ke anak-anak. Cuma untuk tampilan bahan ajar, materi, video dan sebagainya tolong disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa SMA gitu ya. Nah, nanti ini yang menyebabkan anak-anak SMA ini jadi manja yang tahu anak semester 1 ini padahal tamat SMA ya kok berasa mau kayak ngasuh anak-anak tamat SD atau SMP. Mungkin pola guru ngajarnya yang mungkin begitu ya, memperlakukan siswa SMA layaknya anak SD atau SMP yang terbiasa disuapkan. Anak SMA harusnya udah mulai ke ranah-ranah yang menuju mandiri. Nah, kuliah lebih mandiri lagi. Supaya nanti kalau SMA udah dibiasakan untuk mandiri, mulai tampilan-tampilan ajarnya juga lebih tegas dan sebagainya, sehingga kuliah gak kaget gitu. Nah, tak ada istilah nanti kuliah ini aman gitu. Karena SMA-nya dimanja gitu ya. Nah, biar gak kaget gitu siswa-siswa. Oke gitu ya, kita berikan fokus untuk Yunita ya. Oke, ada pertanyaan hari ini? Oke, minggu depan berarti tampil Lintar, Meli, sama Era ya. Nah, itu tolong diperhatikan ya. Ingat kalian pertemuan luar itu bukan ngajar SMP lagi, udah ngajar SMA. Jadi ada perubahan yang akan diberikan bagaimana cara memperlakukan siswa dan bagaimana tampilan-tampilan media pembelajarannya. Dan perhatikan juga ya, materi SMA barangkali ada muncul lagi di SMP. Tentu tingkat kedalaman materinya itu berbeda gitu ya. Nah, harus diperhatikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih atas